Selamat datang di channelnya Fans Manchester United. Di sini ada informasi terlengkap seputar klub kesayangan kita, Manchester United. Selamat menikmati. Ironi Manchester United, dibantai Man City, Onana malah berjaya di Turki. Manchester United kembali jadi bahan ejekan usai kalah telak 0-3 dari Manchester City dalam derby Manchester di Etihad Stadium, Minggu 14 September 2025. Kekalahan ini makin memperpanjang catatan buruk setan merah di awal musim. Namun, ada satu ironi besar. Saat MU terpuruk, kiper yang mereka pinjamkan ke Trabzonspor justru tampil luar biasa. Ya, Andre Onana yang sempat jadi sorotan negatif di Old Trafford, kini malah jadi pahlawan di Turki. Debut bersama Trabzonspor memang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Fenerbahce di Chobani Stadiumu, tapi penampilan Onana bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Sang kiper mencatat 8 penyelamatan krusial dan bahkan terpilih sebagai man of the match. WhoScored pun memberikan Onana rating 7,9 yang merupakan tertinggi dari seluruh pemain kedua tim. Aksi gemilang Onana sontak viral di media sosial. Fans MU rame-rame membandingkan performanya di Trabzonspor dengan penampilan kurang meyakinkan saat berseragam setan merah. Tulis seorang pendukung MU di Twitter, "Onana MOMT di Turki, sementara kita di Inggris kebobolan 3 tanpa perlawanan. Ironi banget." Netizen lain menambahkan sindiran pedas. Manchester United memang spesialis bikin pemain jadi drop. Lihat Onana, baru pindah langsung gacor. Sebagian supporter justru berharap Onana bisa terus tampil konsisten di Turki agar ketika kembali ke Old Trafford ia sudah lebih siap menebus kesalahannya di musim lalu. Yang jelas, debut Onana di Trabzonspor langsung jadi sorotan. Jika terus tampil apik, bukan tidak mungkin ia akan kembali ke MU dengan status berbeda, dari kambing hitam jadi penyelamat. Dua pemain senior Manchester United terancam disingkirkan tahun depan. Manchester United kabarnya tengah mempertimbangkan rencana menyingkirkan dua pemain veteran mereka, Harry Maguire dan Luke Shaw pada 2026 mendatang. Laporan jurnalis Dean Jones, sebagaimana dilansir dari Give Me Sport, mengungkap setan merah ingin menguangkan keduanya agar bisa merekrut bek tengah baru ke Old Trafford. Meski sudah belanja cukup banyak sepanjang jendela transfer musim panas 2025, MU diyakini masih akan berusaha membangun skuad yang lebih sesuai harapan Ruben Amorim tahun depan. Klub raksasa Liga Inggris itu dilaporkan telah menjadikan gelandang tengah dan bek tengah baru sebagai salah satu agenda perekrutan utama di bursa transfer selanjutnya. Untuk pos gelandang, nama Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion tetap jadi prioritas. MU sudah kadung kepincut dengan dia setelah gagal mendapatkan tanda tangannya musim panas ini. Sementara itu terkait bek tengah, setan merah disebut belum membuat keputusan. Hal itu mengingat mereka masih punya 2 personel untuk posisi tersebut, yakni Harry Maguire dan Luke Shaw. Mengutip Give Me Sport, Maguire dan Shaw sama-sama masuk dalam jajaran pemain dengan gaji termahal di Old Trafford. Nama pertama meraup bayaran sekitar 235.000 pound sterling per minggu, sementara Shaw digaji 200.000 pound sterling setiap pekannya. Alhasil MU harus lebih dulu mendepak mereka jika ingin leluasa melanjutkan rencana. Menurut laporan yang sama, musim 2025-2026 ini akan dijadikan sebagai waktu evaluasi oleh Manchester United. Klub besutan Ruben Amorim bakal menilai lebih lanjut skuad yang sudah dimiliki saat ini, termasuk Maguire dan Shaw, sekaligus mempersempit target jangka panjang mereka untuk jendela transfer berikutnya. Give Me Sport menyebut ada wacana klub memperpanjang lagi masa tinggalnya, tetapi kebutuhan akan kedalaman dan kualitas lini pertahanan bisa menjadi pertimbangan untuk MU mencari bek baru. Meski hal ini diyakini atak bakal terjadi saat pergantian tahun. Kalaupun berujung terdepak dari Manchester United, Harry Maguire kemungkinan langsung punya opsi klub baru di bursa transfer mendatang. Dia sebelumnya mendapat rayuan untuk pindah ke Arab Saudi, dengan media Inggris pada awal bulan ini menyebut ada 2 klub yang menjalin komunikasi dengan pihak pemain. Sudah malu kalah di derby, Manchester United dipermalukan pemainnya sendiri. Rasmus Højlund membuktikan diri tak salah memilih hengkang dari Manchester United. Striker muda Denmark itu langsung mencetak gol di laga debutnya bersama Napoli di Serie A 2025-2026. Højlund resmi dipinjamkan MU ke Napoli pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan itu diambil setelah setan merah mendatangkan bomber muda asal Slovenia, Benjamin Sesko. Debut manis Højlund terjadi saat Napoli bertandang ke markas Fiorentina di Stadion Artemio Franchi, Minggu 14 September 2025 dini hari WIB. Baru 14 menit laga berjalan, pemain berusia 22 tahun itu langsung menggetarkan gawang David De Gea.
Berawal dari umpan terobosan Leonardo Spinazzola, Højlund berhasil memenangkan duel dengan bek lawan dan menuntaskan peluang dengan tenang. Gol tersebut membawa Napoli unggul 2-0 setelah sebelumnya Kevin De Bruyne membuka skor lewat titik putih. Menurut data SofaScore, Højlund tampil impresif selama 73 menit. Ia mencatat 32 sentuhan, 1 umpan kunci, 2 umpan panjang akurat, 4 kali dilanggar, 5 kali memenangkan duel, dan 1 gol dengan XG sebesar 0,93. Gol itu menjadi torehan pertama Højlund di level klub sejak Mei lalu, ketika ia membela MU melawan Athletic Bilbao di semifinal Liga Eropa. Di Premier League sendiri, ia terakhir kali mencetak gol pada April 2025 saat MU ditahan Bournemouth. Napoli akhirnya menutup laga dengan kemenangan 3-1. Sembhiu Kema menambah keunggulan tim asuhan Antonio Conte, sementara tuan rumah hanya mampu memperkecil skor lewat gol Luca Ranieri. Di sisi lainnya, klub yang melepas Højlund ke Italia, Manchester United, justru tidak mampu mencetak 1 gol pun saat mereka dikalahkan rival abadinya Manchester City di Etihad. Ini menjadi pukulan telak bagi Manchester United yang tidak mampu mencetak gol di partai penting. Tapi pemain yang mereka lepas dengan skema pinjaman dan opsi beli justru mampu mencetak gol di laga debutnya. Ruben Amorim tidak mau ubah filosofi meski kalah. Dari 31 laga Premier League yang sudah dijalani, ia hanya mencatatkan 8 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 16 kali menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat publik mulai meragukan efektivitas strategi yang diusung manajer asal Portugal tersebut. Meski begitu, Amorim tetap teguh pada keyakinannya. Ia menegaskan tidak akan mengubah filosofi bermain hanya karena 1 atau 2 hasil buruk. Amorim masih mempercayai formasi 3 bek sejajar yang ia terapkan, meski kritik keras terus berdatangan dari para pandit maupun ex-pemain. Amorim datang ke Old Trafford dengan membawa pendekatan baru. Ia merombak sistem peninggalan Erik ten Hag maupun pelatih sebelumnya dengan menerapkan skema 3 bek. Filosofi tersebut diyakini bisa memberi identitas segar untuk MU, meski realitanya hasil di lapangan jauh dari ekspektasi. Ketika saya ingin mengubah filosofi saya akan berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya, kata Amorim dikutip dari Metro. Kita akan membicarakannya setiap laga saat kalah. Saya tidak percaya pada itu, pada sistem atau apapun. Saya percaya pada cara saya dan saya akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin berubah, sambungnya. Banyak pihak menilai sistem 3 bek yang diterapkan Amorim tidak berjalan efektif di MU. Micah Richards, ex-bek Manchester City yang kini menjadi pandit, bahkan melontarkan kritik keras. Sistem ini sama sekali tidak membantu para pemain United, sama sekali tidak. Semua pemain bertahan mengincar bola yang sama untuk gol kedua. Situasinya 3 lawan 2, dan Haaland tetap saja merebut bola dan mencetak gol. Kurangnya komunikasi, kalau sedang bermain, kita harus bicara. Sistem ini sulit untuk dijalankan, ujar Richards. Ruben Amorim pasrah dipecat usai kekalahan telak Manchester United dari Man City. Nasib pelatih Ruben Amorim di kursi manajer Manchester United semakin berada di ujung tanduk setelah kekalahan memalukan 0-3 dari rival sekota Manchester City dalam derby Manchester pada Minggu 14 September 2025. Kekalahan ini tak hanya memperpanjang catatan buruk setan merah musim ini, tetapi juga memicu gelombang desakan dari para penggemar yang meminta pemecatan Amorim. Tagar-tagar bernada kritis terhadap pelatih asal Portugal itu mulai ramai di media sosial, menandakan ketidakpuasan yang makin meluas di kalangan fans. Dalam 4 laga pembuka Premier League 2025-26, Manchester United hanya sekali menang, dan kini terdampar di posisi ke-14 klasemen. Rasio kemenangan Ruben Amorim sejak menggantikan Erik ten Hag pada November lalu hanya 22%, terburuk di antara manajer Premier League aktif. Bahkan sejak kedatangannya, United hanya meraih 31 poin, jumlah terendah dibanding semua klub papan atas Inggris dalam periode yang sama. Ini adalah start terburuk MU di Premier League sejak 1992-93, musim pertama Sir Alex Ferguson di era modern Liga Inggris. Salah satu sorotan terbesar dari kegagalan Amorim adalah kekakuannya pada formasi 3-4-3, sistem yang ia bawa dari Sporting Lisbon. Banyak pakar menilai pendekatan ini tidak cocok dengan materi pemain MU saat ini. Legenda MU Gary Neville dalam komentarnya di Sky Sports mengatakan bahwa Amorim tampak keras kepala dan tidak responsif terhadap dinamika tim.
Saya merasa apatis menonton tim ini kalah. Tidak ada amarah, hanya kehampaan. Itu bahkan lebih buruk. Jika kalah lagi melawan Chelsea pekan depan, tekanan untuk Amorim akan semakin besar, ujar Neville. Manchester United sendiri telah menggelontorkan lebih dari 250 juta euro di bursa transfer musim panas. Namun sebagian besar rekrutan anyar belum memberi kontribusi nyata. Benjamin Sesko tampak belum matang dan minim suplai bola, mengingatkan pada awal buruk Rasmus Højlund musim lalu. Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo tampil menjanjikan, tapi baru menyumbang 1 gol di Liga. Senne Lammens dan Diego Leon belum pernah tampil sejak direkrut. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya soal arah proyek Amorim dan bagaimana ia memaksimalkan skuad yang ada.